kopi terasa nikmat karena 3 poin kita dapat. Mantap. Oke, kita mulai. Baik. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome di YouTube channel Mang Uday TV. Terima kasih. Seperti biasa, kita akan membahas apa yang lagi rame di media sosial. Kita akan bahas apa aja nih, Mang Iwan? Pertama kita bahas tentang penggerebekan sindikat judol. Lanjut ke kirab budaya yang di Kerawang. Ada juga tentang DPRD, tentang Gubernur Sumsel, dan El Clasico versi lawan Persija. Oke. Nah, sebelum kita ke video yang pertama, geser dulu. Oke, Mang Iwan, video pertamanya. Ini Mang, ternyata sindikat judol itu beroperasi di Indonesia. Kemarin itu ada penggerebekan judol di Jakarta, Mang. Terbukti sejumlah 321 warga negara asing menjadi operator judolnya dan diamankan di kepolisian kita, Mang. Mantap kan? Ada videonya? Ada. Oke, kita mainkan videonya. Play. Mantap, Mang Iwan. Nah, ini yang bikin hebohnya lagi, semua operatornya itu warga negara asing, Mang, dari berbagai negara. Jadi jangan menyalahgunakan izin. Ya, kalau jadi WNA, kalau kerja ya kerja, tapi jangan jadi sindikat kan gitu. Nah, iya. Mungkin mereka sudah digubrak-gubrak di negara sebelumnya. Di mana? Biasanya Vietnam apa Kamboja ya? Sekitaran situlah. Dia pikir di Indonesia akan aman, ternyata tidak. Dulu yang katanya di backingnya ternyata bisa tuh diberantas. Iya, kalau dulu kan kita katanya, wah judul tidak bisa diberantas katanya. Ini buktinya bisa diberantas kan, Bang Iwan? Iya benar. Iya. Yang susah diberantas mah bukan judol, Apa tuh, Mang? pinjol. Mang, kenapa pinjol susah diberantas? Karena pinjol mah kepepet sama kebutuhan, Bang Iwan. Kalau mau ngeberantas pinjol, masyarakatnya harus sejahtera dulu, baru pinjol diberantas. Nggak ada yang minjem. Iya, diberantasnya dengan tidak ada yang minjem. Oke, video berikutnya. Berikutnya tentang kirab budaya yang di Kerawang, Mang. Oh iya, kita belum bahas nih. Dari Bogor, kirab ke Kerawang ya arahnya ya. Nah, kemarin di Kerawang. Oke, kita buka dari mana? Kita awali video kirab dari VOP-nya Bapak Aing, Mang. Oke, siap. Kita buka dari videonya VOP Bapak KDM. Play. Tapi nggak kedengaran suaranya Bapak Aing ngomong apa ya? Iya, Mang, nggak kedengeran pisan. Iya, saking ramainya. Iya, Mang, saya juga pengen tahu itu Bapak Aing ngomong apa itu kira-kira ya. Ada video lain yang biar kedengeran gitu? Ya, video yang lain mah ada, tapi bukan Bapak Aing yang ngomong. Oh, ya udah nggak apa-apa, video yang lain. Nah, kalau tadi itu dari VOP-nya Bapak Aing, nah yang ini dari VOP-nya warga ya. Oke, sekarang VOP dari warga ya. Ya. Nah, play. Nah, ini seperti biasa, Mang, kalau ada musiknya yang ya kira-kira bakal ada copyright-nya nih, saya mute ini. Takutnya ada apa kena copyright gitu. Gak apa-apa kan? Iyalah, cari aman aja kita mah. Oke, Mang. Ini ramainya sama aja ya kayak di Bogor. Malah kayaknya ini lebih rame.
Ya intinya mah sama aja rame, Mang. Tapi kan di sini kita bisa lihat acara ini tuh bukan cuman sekedar orang apa namanya KDM naik kuda gitu sampai disebut raja-rajaan. Banyak ono pertunjukan-pertunjukannya no, lihat. Malah tadi ada ondel-ondel Jakarta ikut serta juga meramaikan parade gitu. Jangan salah, ini tuh banyak kesenian yang ditunjukkan di sini. Oke. Nah, itu, Mang. Oh, salah satu video Kira Budaya POV-nya dari warga. Ada juga, Mang, video Bupati Karawang naik kuda. Oh, ada bupati ikut naik kuda, Oh, ada. nggak takut disebut raja-rajaan. Tukang delman juga naik kuda, nggak disebut raja. Oke, play. Titirah ngaruat ngarawat karuhun nyukcuk galur mapai raratan tinitisan medang kamulan. Oh, sedikit videonya. Ya, dikit biar nggak dibilang raja-rajaan kali kalau panjang. Iya, kalau kelamaan takut disebut raja-rajaan juga. Iya, mungkin menghindari itu. Ya dah. Ntar dulu POV dari medianya belum. Oh iya, POV media aja belum ya. Oke, kita mulai POV media. Wah, pendek ini mah. Biar pendek tetap disebut raja-rajaan. Nama medianya Rawang Bekasi. Minta uang dari kasih. Tahu pantun apa itu? Bebas saya mah. Tahan si Mamang. Ini nggak penting. Ada yang lebih panjang kah POV medianya yang biar kelihatan seluruhan gitu? Oh, yang kayak kemarin ada. Oh, ada. Oke, so play. Nah, yang ini juga sama. Ini Mang saya mute juga audionya. Karena ya tahu sendirilah biar nggak kena copyright gitu. Ya kan, Mang? Gak apa-apa ya. Yang penting kan intinya kita bisa ngelihat keramaiannya gitu ya kan. Ya, apa-apa Mang Iwan. Ada audionya juga. Oh, Mang kebayang kita kalau di situ. Ini kan dari keramaian seperti ini itu bisa menarik minat wisatawan Mang Iwan ya. Ya pastinya tuh. Iya, perekonomian juga kan berputar. Iya betul kan setiap acara gini pasti kan ada pedagang-pedagang itu baik yang keliling maupun yang standby. Jadi banyak yang beli juga namanya pengunjung banyak masa pada bengong aja nggak jajan ya kan? Ya ini ramai banget Yang terakhir ini acara puncaknya nih Mas. Nah itu ya. Oh gimana Mang? Nggak kebayang kan? Ke atas ya kalau dari sudut pandang yang lebih luas gitu dari atas. Nah sok secara keseluruhan gimana Mang? Ya kan seperti yang sebelumnya saya bilang, kirab budaya ini atau istilahnya binokasi ya, ngarak apa mahkota binokasi. Selain istilahnya seperti menyelam minum air gitu. Lelep atau itu mah? Selain lalap atuh Iwan jangan ngelawak nggak lucu. Allah, ini sombong. Saya nggak lucu. Jadi sambil menyelam minum kopi. Apaan? Minum kopi? Nah itu baru lucu. Ya serius ah? Nah, maksudnya sambil melestarikan budaya, ya kan, sambil menarik minat wisatawan. Udah gitu, seperti yang dikatakan Pak Sekda kemarin, tidak ada APBD yang digunakan. Jadi buat abang-abang yang kemarin teriak-teriak ya katanya tidak rela menghambur-hamburkan uang APBD, apalagi katanya untuk kemusyrikan. Oh, ada yang ngomong gitu? Ngerti. Nggak pakai APBD ya. Apalagi kemusyrikan, nggak ada kemusyrikan. Kamu mulai budaya sendiri, oh disebut musyrik, aneh. Berani nyebut kayak gitu ke Bapak Hamengkubuwono di Yogyakarta? Kan sama di sana juga sering ada kirab parade budaya. Berani ngomong musik juga ke Bapak Hamengkubuwono? Kenapa giliran KDM disebut musik? Marah aneh. Gak usah diperpanjang, gak usah itu mah. Berikutnya apa? Nah berikutnya ini tentang anggota DPR si kacamata itu lagi Mang. Apalagi itu bapak-bapak kacamata sih. Nih heboh tiap hari pengen kesorot dulu, nyenggolin terus bapak aing. Dia bilang katanya kenapa harus marah
setiap pemimpin harus menerima semua kritikan dan gelombang para pembenci. Kalau tidak mau dibenci dan dikritik, buat apa jadi pemimpin? Kata. Ih, Gimana tuh, Mang? nggak ngerti orang itu mah, bingung saya. Sekarang gini, kalau dia katakan demikian, itu juga berlaku untuk dia. Dia kan wakil kita, wakil rakyat gitu. Bukan kita, lu aja kali. Ini bukan kita lah. Dia kan wakil mereka gitu, para pembenci ya. Jadi dia juga sebagai pemimpin, nah berlaku pernyataan itu untuk dia. Dan yang keduanya, perasaan Bapak Aing nggak pernah marah-marah kalau nerima kritik, emang gimana ya? Iya, nggak pernah. Iya, paling juga kalau ada kritik, terus dijawab dengan nada yang gimana? Terima kasih ya Teteh cantik, kayak gitu kan. Terima kasih Akang ganteng. Terima kasih anak muda yang cerdas, paling begitu. Ada tuh marah-marah nerima kritik. Ya itu kali banyak yang belain Bapak Aing sambil marah-marah. Ya itu mah yang marah-marah pendukungnya, bukan KDM. Kenapa dia nulisnya di situ pemimpinnya yang marah-marah? Wow. Kalau pendukungnya yang marah-marah ya wajar. Namanya juga Rahayat tentu. Nah iya bener. Tapi ada pemimpinnya mah gak marah-marah. Iya saya mah. Aneh. Ya itu kali gara-gara KDM kalau dikritik langsung ngejawab gitu melalui video, makanya dianggapnya anti kritik. Menjawab kritikan itu bukan berarti anti kritik. Atuh, gimana? Apalagi kalau kritikannya itu ada yang salah dan perlu diluruskan. Ya wajib itu mah hukumnya dijawab. Karena takutnya kesalahan yang tidak dijawab itu akan dianggap benar oleh masyarakat nantinya. Takutnya gitu. Iya, harus ada klarifikasi. Dan itu bukan berarti anti kritik, meluruskan. Makanya orang kalau misalnya pemimpin dikritik cicing gitu ya. Iya kalau didiemin aja ntar yang ngeritik ngerasa bener. Ampun. Kalau pengen pemimpin yang dikritik diem mah, jangan dipimpin sama orang. Ya terus dipimpin sama apa? Pimpin aku Arca. Nah iya, kalau Arca mah dimaki-maki juga diem aja ya kan, nggak bakalan jawab. Tahu gini Mang Iwan, seperti yang kata saya sebelumnya gitu. Orang biasanya mengukur orang lain dengan sepatunya sendiri. Orang mengukur orang lain dengan kelakuannya sendiri. Jadi sebenarnya yang suka marah-marah kalau dikritik jangan-jangan dia. Makanya dia nganggap orang lain kayak dia. Bisa jadi itu mah ya. Bisa jadi. Oke lah. Selanjutnya video apa? Ada video tentang Gubernur Sumatera Selatan. Kenapa Gubernur Sumatera Selatan? Katanya sih dia lagi bersaing marwah dengan Gubernur Kaltim. Saing marwah maksudnya? Dan dimainkan aja videonya biar tahu. Oh, coba kita play dulu. Play. Akuan Herman Deru mengalahkan marwah Gubernur Kaltim APBD 4 miliar rupiah cuma buat sewa heli. Publik dibikin emosi melihat skandal dugaan gratifikasi gila-gilaan di Villa Gandus yang dibongkar habis-habisan ke KPK. Bayangkan, di saat rakyat Sumsel antri bansos, bocor laporan ratusan dump truk pasir koral diduga didatangkan khusus demi menyulap villa pribadinya punya pantai buatan dan lapangan berkuda mewah. Parahnya pengadaan ini diduga libatkan cawe-cawe dinas pemerintah dan oknum anggota Dewan Tajir inisial AK yang hartanya tembus belasan miliar. Belum lagi warganet makin muak lihat anggaran APBD tembus 4 miliar rupiah cuma buat belanja sewa helikopter operasional gubernur. Sepertinya marwah melayani rakyat sudah luntur, berganti marwah Raja Hedon yang minta dimanja, fasilitas negara keroyokan dari kontraktor sampai kepala dinas. Pengacara Arifia mendesak KPK dan Komisi 3 DPR RI untuk mendorong kasus ini segera naik jadi tersangka. Kalau media lokal Sumsel dibungkam, biar kita yang viralkan kasus ini sampai meledak. Nyinyirin kebusukan ini di komentar dan follow orang dalam. Aduh, Nah gitu Mang. apa jadi berlomba begitu? Tahu itu para gubernur ngapa? Ada yang mau beli mobil mewah, ada yang mau sewa helikopter. Yang saya tahu mau Bapak Aing mau kemana-mana sering ya malah pakai motor ya kan? Ya, kalau Bapak Aing kemana-mana sering pakai motor ya wajar, Mang Iwan. Kenapa wajar? Kan jalan di Jawa Barat banyak yang bagus. Oh iya pakai motor juga bisa. Iya, mungkin dia mah pakai helikopter itu ingin memberi contoh. Memberi contoh ke siapa Mang? Masyarakat. Bukan, ingin memberi contoh kepada Gubernur Kalimantan Timur. Memberi contoh Gubernur Kaltim. Maksudnya gimana? Iya, maksudnya kalau jalanannya jelek, jangan beli mobil mahal, pakai helikopter. Iya bener. Gak kepikiran. Iya, jangan-jangan ntar diturutin sama Gubernur Kaltim. Wah iya bener nih.
Jalanan di gua banyak yang jelek. Ngapain 8,5 miliar beli mobil? Mendingan 4 miliar katanya sewa helikopter, bisa hemat 4 miliar. Efisiensi cenah. Aduh, kusut ini 2 gubernur ini. Kenapa jadi nah ini yang kayak begini yang sebenarnya yang main raja-rajaan, bukan yang cuma sekedar naik kuda disebut raja-rajaan. Ah, iya bener, Mang. Iya, 2 gubernur ini Kaltim dan Sumsel yang sedang menjaga marwahnya itu yang seharusnya disebut raja-rajaan. Bener, yang pengen fasilitas mewah selalu. Yang salah tuh. Lanjutlah. Selanjutnya tentang El Clasico. Oi. Nah, bener, Mang. Di mana Persib Bandung berhasil mengalahkan Persija dengan skor 1-2. Iya, alhamdulillah kita dapat poin penuh 3 poin di laga disebutnya laga usiran apa laga numpang ya? Buat Persija ini laga kandang yang numpang. Iya, di laga tumpangan yang dimainkan di Samarinda. Alhamdulillah. Sok atuh Mang direview atuh jalannya pertandingan, hasilnya gitu diulas gitu kayak orang-orang. Ya, ulasannya sih kayak gini Mang Iwan ya. Kita memang menang 2-1 Persib. Di babak pertama semua golnya terjadi. Gol pertama justru dicetak oleh Persija. Nah, pada saat itu Persib ketinggalan. Persija berhasil merasakan gol lewat Aladin tanpa lampu ajaib. Aladin berhasil menggocek 2 bek Persib dan menggilekkan bola melewati kiper Teja Paku Alam. Padahal pada saat itu Teja masih memegangi pinggangnya yang sakit pinggang bukan karena kebanyakan minum kopi. Tapi walaupun Teja sakit pinggang, pemain Persija tidak membuang bola. Kenapa tidak dibuang? Karena masih sayang. Alah, Lalu tidak lama kemudian gol tersebut dibalas oleh siapa? Oleh sang mantan Bang Adam Ali. Gol pertama berhasil dari merebut bola. Nah, gol yang kedua umpan cantik dari Tom Haye. Jadi Tom Haye sebelum umpan dia dandan dulu Mang Iwan biar cantik. nah si Mamang. Ya, umpan cantik dari Tom Haye berhasil dilesakan menjadi gol oleh Bang Adam Ali. Jadi, ya maaf ini ya, 2 gol yang dicetak sama Persib dari sang mantan. Oh, maksudnya Adam Alis itu sang mantan. Iya, Adam Alis kan emang lahiran Jakarta, dia juga pernah di Persija gitu. Sama lah kayak saya lahiran Jakarta tapi Persib. Nah iya, kenapa itu Mamang jadi bobotoh ngedukung Persib? Ya kan saya masih ada darah Sundanya Mang Iwan. Jadi saya mah orang Sunda diaspora. Oh, diaspora. Emang ada Sunda diaspora? Iya, kalau orang bisa bahasa Sunda tanpa keturunan Sunda kan disebutnya naturalisasi. Saya mah ada darah Sunda aja, diaspora. Jadi Alah, mulai ngelantur. Dilanjut. tapi sangat disayangkan ya pada saat mencetak gol Bang Adam Ali selebrasi. Kalau kata saya mah jangan selebrasi, Bang. Takutnya ada yang apa namanya baper gitu. Itu refleks kali Mang karena seneng. Ya kan secara Abang Adam Alis ini adalah mantan Persija gitu. Jadi kami mewakili Abang Adam Alis mengucapkan maaf untuk Persija karena setelah mencetak gol Abang Adam Alis selebrasi. Tapi itu juga sebagai sinyal yang menandakan sebuah peringatan. Peringatan apa? Ya bahwa terkadang mantan itu menyakitkan. Allah, melankolis lagi. Aduh. Itu sekarang mah kesimpulannya gimana soal pertandingan tadi gitu? Ya kesimpulannya mah yang pertama kita alhamdulillah karena kita dapat 3 poin. Dan yang berikutnya adalah dalam satu pertandingan Persija kalah 2 kali Mang Iwan. Satu pertandingan kalah 2 kali maksudnya gimana? Dia kemarin kalah lawan Grip Jaya dalam perebutan tempat pertandingan. Sekarang kalah melawan Persib Bandung dalam perebutan tempat juara. Jadi 2 kali kalah. Maaf, izin.